Saat ini saya akan membahas mengenai tulisan yang saya buat yang berjudul Nabel, Siklus Hidup Pengrawit Sunda di Masa Pagebluk. Manusia dituntut untuk dapat terus beradaptasi dengan lingkungan dan waktu. Hal ini berkenaan dengan proses berpikir manusia yang terus berkembang. Waktu berjalan tanpa jeda dan tanpa pandang bulu. Semua orang mendapatkan waktu yang sama. Manusia beradaptasi untuk dapat bertahan hidup dengan kondisi yang berubah. Seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan tanpa terkecuali. Perubahan yang terjadi kadang tidak disangka-sangka datang. Tanpa persiapan dan aba-aba, langsung berubah secara signifikan. Kebiasaan yang dahulu dilakukan kini dapat dilarang dan direkomendasikan untuk dihindarkan. Manusia dituntut untuk menjadi clay atau malam yang siap dirubah dan berubah kapanpun, dimanapun. Di masa sekarang ini yang serba berubah, banyak sekali hal-hal yang tidak disangka-sangka kita harus bisa mengikutinya. Mulai dari yang paling sederhana, keluar rumah, hari ini pun kita diatur untuk itu. Apalagi dengan hal-hal yang besar seperti sekolah, bekerja, mencari nafkah. Itu pun ikut merasakan akibat dari wabah yang kita sedang derita ini. Mungkin bisa dibilang semua aspek kehidupan mengalami perubahan yang signifikan. Khususnya para pengrawit Sunda dan penari merasakan hal tersebut, utamanya di bidang ekonomi. Mereka sangat sulit untuk menemukan dan mendapatkan pekerjaan keseniannya selama masa pagebluk ini. Mereka dituntut untuk bisa bertahan hidup, beradaptasi, merubah diri, bersiasat, mencari-cari cara untuk bisa tetap bertahan hidup dan menjalani kehidupan ini. Memang ekonomi bukanlah segalanya, tapi disitulah landasan untuk membangun sebuah keluarga, membangun sebuah tubuh. Tubuh diberi makan, tubuh memberi makan, dan itu membutuhkan barang untuk ditukar, membutuhkan uang untuk membeli sesuatu. Namun kendala yang masih dirasakan oleh para seniman kita adalah salah satunya masalah finansial yang sampai saat ini masih menjadi kendala yang di sebelah matakan. Kejadian-kejadian atau fenomena yang terjadi di luar panggung mungkin masih asing kita dengar atau kita baca tulisannya. Ketika kita membahas mengenai kesenian, lebih banyak mengutamakan kesan-kesan estetik. Kali ini saya akan lebih fokus kepada aspek ekstra estetik, yaitu kehidupan para seniman di luar panggung seninya, tapi di panggung kehidupannya.
mereka bertahan di panggung kehidupannya. Mereka berperan di panggung kehidupannya. Seperti apa mereka menjalani panggung kehidupannya, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka melihat profesi mereka sendiri, bagaimana mereka merasakan pahit manisnya menjalani profesi sebagai seniman. Data-data yang saya dapatkan berasal dari observasi, studi literasi, dan data etnografi berupa wawancara bersama para pengrawit dan penari Sunda. Saya melihat ini seperti siklus yang tidak pernah terputus, yang dari generasi tua sampai generasi sekarang melakukannya dan tidak pernah terputus, bahkan tidak pernah dirubah. Ketika seorang seniman itu mempunyai skill untuk menari, untuk bermusik, mereka bingung untuk mengungkapkan ekspresinya dalam wadah yang seperti apa. Saya rasa mungkin acara-acara besar atau acara-acara yang memang dengan uang yang besar membutuhkan link yang kuat, membutuhkan koneksi dengan berbagai macam orang. Sedangkan semua seniman tidak bisa seperti itu. Ada seniman-seniman yang memang memiliki skill yang luar biasa, tapi mereka kurang memiliki koneksi. Jadi mereka lebih baik berdiam diri atau misalkan lebih banyak mengekspresikan dirinya untuk dirinya sendiri atau publik yang lebih kecil, yang lebih intim. Apakah ada solusi-solusi konkret yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu mereka untuk mensupport mereka untuk tetap semangat menjalani kehidupannya, menjalani profesinya sebagai seniman, mengangkat derajat para seniman, merubah pola pikir profesi seniman itu yang konotasinya negatif menjadi positif, sama dengan profesi-profesi seperti dokter, seperti arsitek, seperti matematikawan, seperti direktur. Akankah kami akan sama seperti mereka, dipandang sama, setara, seimbang, rata,